Kuliah kali ini saya akan menerangkan struktur APBD yang baru. Jadi yang minggu lalu saya terangkan itu adalah struktur APBD yang lama yang sampai saat ini masih digunakan oleh provinsi maupun kabupaten kota. Sementara pemerintah itu sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan daerah yang di dalamnya memuat perubahan format struktur APBD. Namun perubahan struktur APBD yang baru ini baru akan efektif 2 tahun mendatang. Ya, jadi sekitar tahun 2021 atau 2002, sehingga sampai tahun 2020 seperti yang kemarin saya contohkan itu masih menggunakan format yang lama. Apa perbedaannya? Format APBD di dalam peraturan pemerintah tahun 2019 ini, kalau struktur umumnya sama. Jadi struktur APBD itu tetap ada 3, satu pendapatan daerah, kemudian yang kedua belanja daerah, yang ketiga pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini ada sedikit perbedaan kalau di sini. Kalau yang lama, pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi di nomor B-nya itu yang berubah. Dulu dana perimbangan, sekarang namanya pendapatan transfer. Kemudian belanja daerah itu dibagi menjadi 4. Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Ini berbeda sama sekali dengan format yang lama. Kalau format lama, belanja itu dibedakan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kemudian pembiayaan daerah. Sama, kalau pembiayaan daerah masih sama formatnya, yaitu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu terdiri dari 3, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu apa pendapatan pajak dan retribusi? Ini sama, yaitu pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu pendapatan yang merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal, ya, penyertaan modal daerah. Ya. Jadi investasi daerah itu penyertaan modal. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini terdiri dari hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil memanfaatkan badan milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah. Kemudian ada pendapatan asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa, termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah, atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah. Kemudian berasal juga dari penerimaan keuntungan daerah dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, kemudian pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah, misalnya rumah sakit daerah itu atau puskesmas, pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang masuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pendapatan transfer itu terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Ya, transfer pemerintah pusat itu terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Ini pengertiannya sama dengan format yang lalu, ya. Ini
transfer pemerintah daerah. Kemudian kalau transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Itu pendapatan transfer. Sementara dana perimbangan sendiri sama dengan format yang lalu, dibagi atas dana transfer umum dan transfer khusus. Transfer umum itu terdiri dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil itu terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil dari sumber daya alam. Kalau dari pajak itu dari pajak bumi dan bangunan, dari pajak sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan, pajak penghasilan dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta pajak penghasilan serta cukai hasil tembakau. Sementara dana bagi hasil dan sumber daya termasuk penerimaan kehutanan, pertambangan mineral dan batu bara, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan penerimaan perikanan. Itu dana bagi hasil yang merupakan dana transfer umum. Kalau DAU ya, sama seperti yang lalu, itu dana yang diberikan kepada daerah ya untuk mengatasi celah fiskal kepada daerah, itu DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umum. Sementara dana transfer khusus ada dua, dana alokasi khusus untuk fisik dan dana alokasi khusus untuk non fisik. Kemudian ada dana insentif daerah, itu dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah sesuai dengan kriteria tertentu, biasanya untuk memberikan penghargaan atau perbaikan. Sementara dana otonomi khusus ini untuk daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh, Papua, DKI. Dana keistimewaan ini untuk daerah istimewa yaitu DIY. Dana desa, nah ini diperuntukkan untuk desa, tapi ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan kemudian baru diberikan ke pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu yang termasuk dana transfer pemerintah pusat. Jadi ada dana perimbangan, insentif daerah, dana otonomi khusus, keistimewaan, dan dana desa. Kemudian bantuan keuangan yang merupakan dana transfer khusus. Dana transfer daerah. Ya. Yaitu apa? Dana yang merupakan bantuan keuangan, dana yang diterima dari daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan daerah dan atau tujuan tertentu. Terdiri atas bantuan keuangan daerah dari provinsi, bantuan keuangan daerah dari kabupaten kota yang lain. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah itu ya bantuan uang, barang, jasa dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain atau badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat, sama seperti pengertian yang lalu. Kalau dana darurat itu dana yang berasal dari APBN yang diberikan daerah untuk menangani pasca bencana ya, yang tidak mampu ditanggulangi APBD. Kemudian belanja daerah. Belanja daerah itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi itu merupakan belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Kalau belanja modal merupakan belanja untuk membeli atau memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kalau belanja tidak terduga merupakan belanja untuk keperluan darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kalau belanja transfer berupa pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Sementara belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Pengertiannya ini hampir sama dengan belanja tidak langsung ya, belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal tadi terdiri dari belanja aset tetap dan belanja modal aset lainnya. Kalau belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
Sementara pembiayaan daerah itu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa atau sisa lebih tahun anggaran tahun lalu, itu namanya silpa. Kemudian pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pengeluaran pembiayaan itu terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Ini adalah format APBD baru yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten kota karena diberi waktu selama 2 tahun untuk melakukan perubahan-perubahan. Kemudian retribusi. Apa itu retribusi? Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan. Nah, jasa ini apa? Kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pekerjaan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi ada 31. Jasa umum. Jasa umum jasa yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Ini jenis retribusi jasa umum. Kemudian jasa usaha, ini jasa yang disediakan tertentu oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial, komersial seperti hanya sektor swasta. Yang ketiga, perizinan tertentu, itu kegiatan tertentu ya, dia harus ada izin dari pemerintah yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, pengawasan sumber daya alam, pengawasan barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Itu objeknya. Maka dari objek itu ada 3 jenis retribusi: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum itu terdiri misalnya retribusi pelayanan kesehatan ya, di puskesmas, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tetra atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Keterangannya itu Anda bisa baca di Undang-Undang Perpajakan. Apa itu tera ulang, apa itu limbah cair, itu silahkan Anda download di Undang-Undang Perpajakan, pajak daerah, maaf. Kemudian retribusi jasa usaha itu terdiri dari misalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoran, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pesanggeran atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sementara retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha